Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji Universitas Muhammadiyah Cirebon. Perkenalkan, nama saya Eli Anissa SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 tahun 2023. Hari ini Rabu 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada mata pelajaran IPA materi getaran kelas 8 SMP Negeri 4 Losari, Kabupaten Brebes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasa berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelasnya Randy dipimpin untuk berdoa. Ya Allah. Raditu billahi roha wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Randy ya sudah mimpin berdoa hari ini. Semoga dengan berdoa apa yang akan kita pelajari hari ini itu mendapatkan berkah dari Allah. Amin. Mana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Nggak ada ya, alhamdulillah. Masih semangat nggak? Nah, gitu. Kalau semangat tuh pagi-pagi harus lantang suaranya ya. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau absen dulu. Adelia ada. Kemudian Cabila ada. Daldi ada. Melina ada. Yang tidak berangkat siapa ya ini hari ini? Randy tahu nggak ketua kelasnya yang nggak berangkat siapa? Angel tuh santri Angeli. Oke, kenapa sakit? Sakit terus? Yogis kenapa? Sakit juga. Berarti yang nggak berangkat 2 orang? Ya, oke. Yang tidak berangkat, yang sakit semoga cepat sembuh supaya bisa belajar lagi ya sama kita. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, untuk mengetahui kemampuan awal kamu, supaya saya tahu nih, sebelum kita mulai pelajaran, kamu itu sudah tahu apa belum yang akan kita pelajari. Nah, Ibu akan melaksanakan namanya pretest. Pretestnya, ini kamu boleh bisa scan QR code, barcode. Yang sudah HP-nya ditaruh di atas meja biar Ibu tahu siapa saja yang sudah. Ada yang nilainya 100?
Nggak ada. 80? Nggak ada. Nah, kita lihat dulu. Apa nih? Gambar apa nih? Apa? Jam dinding ya. Pernah lihat jam kayak gini nggak? Di mana? Oh, di masjid. Ini katakanlah ini bandulnya. Ya. Ini geraknya bolak-balik nggak? Nah, nanti kira-kira gerak bolak-balik itu yang ini dalam IPA itu disebut apa? Ini sama loh. Geraknya seperti ini. Kalau ini penggaris, ya, penggaris, kemudian saya simpangkan ke atas, kan geraknya bolak-balik tuh. Tuh. Ya, itu sama. Jadi, yang akan kita pelajari hari ini itu adalah tentang getaran. Pelajarannya bagaimana? Dengan cara praktikum atau praktek. Apa sih, buat apa kita praktikum? Ini untuk menganalisis konsep getaran. Yang kedua, menyajikan data hasil percobaan getaran. Kan nanti kamu praktik tuh. Nah, datanya kamu masukkan di LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti data hasil percobaannya kamu presentasikan di depan. Itu menyajikan data hasil percobaan. Menganalisis hubungan antara periode dan frekuensi getaran. Nah, apa nih hubungan antara periode dan frekuensi? Jangan sampai nanti kalau ada soal dijawab apa hubungan periode dan frekuensi? Baik-baik saja. Bukan begitu ya. Maksudnya di dalam matematika itu secara matematika dalam persamaannya hubungannya seperti apa? Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut ya. Kemudian, nah, selama kegiatan proses pembelajaran itu, yang akan saya nilai itu ada 3 aspek. Yang pertama pengetahuan. Kemudian penilaian sikap. Apa tuh Bu kalau penilaian sikap? Kalau penilaian sikap itu, kan nanti kamu ada praktik, ada diskusi sama temennya. Nah, itu bisa nggak sih kamu kerjasama? Bisa enggak kamu aktif kegiatan diskusi, apa cuma duduk aja gitu. Itu yang akan dinilai. Kemudian unjuk kerja. Unjuk kerja itu kan nanti praktik tuh. Nah, bisa enggak tuh kamu nyiapin alat bahannya, kemudian nanti percobaan bandulnya bisa enggak gitu. Nyatet hasilnya bisa atau enggak gitu. Oke, next. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita mulai praktikum ya. Speaking dulu ya guys. Tahu nggak lagu ini? Ya silakan berdiri. 1, 2, 3 gitu ya. Baru ke bawah gitu. Oke, ulangi ya. Oh, ulangi. Tepuk tangannya yang keras oh. Ya benar. Benar. Muternya bebas. Muternya gini-gini bebas dah. Masih muter. Biar ototnya itu nggak kaku. Tambah. Gunanda semangat Gunanda. Oh cepat. Ayo. Oke. Tarik nafas dulu. Keluarkan. Nah, apa kegiatan pembelajaran kita hari ini? Tadi, kegiatannya adalah praktikum. Sebelumnya, kita lihat dulu. Saat senar gitar dipetik,
tampak adanya getaran yang terjadi. Getaran antara satu senar dengan senar lain dapat menimbulkan nada-nada yang indah saat dimainkan oleh orang yang ahli di bidangnya. Bukan hanya senar gitar saja yang dapat memunculkan getaran. Bandul atau pendulum pun jika bergerak bolak-balik seperti ini akan menimbulkan getaran juga. Di video ini kita akan bersama-sama mempelajari konsep getaran. Apa videonya coba? Ya, coba share. Videonya tentang apa tadi? Getaran. Getaran. Oke, ada lagi yang berpendapat lain? Apa Mi? Boleh mau berpendapat Mi? Sama, coba. Tentang apa? Getaran. Getaran pada Gitar. gitar. Kalau tadi senar gitarnya dipetik, tadi katanya akan menimbulkan suara yang berbeda. Tahu nggak kenapa tadi ketika senar gitar dipetik suaranya berbeda? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Yang akan kita pelajari, kenapa ketika senar gitar dipetik itu suaranya akan berbeda. Untuk menjawab masalah ini, kita akan melakukan kegiatan praktikum mengenai konsep getaran. Coba Ibu lihat dulu. Sudah duduk berkelompok? Sudah. Oke, ini kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Oke, sudah di mejanya sudah Ibu bagikan LKPD-nya. Silahkan dibuka LKPD-nya. Oke. Dari halaman pertama ya, LKPD-nya. Kita lihat tujuannya. Tujuan melakukan praktikum ini adalah tadi untuk menganalisis konsep getaran, menyajikan data hasil percobaan, dan menganalisis hubungan antara periode dan frekuensi. Semua kelompok diperhatikan ya. Saya cek dari alat yang pertama, bandul. Bandulnya sudah ada? Ada. Bandulnya ada. Kelompok 1 ada? Ada. Kelompok 2 ada. Oke, kelompok 2 nggak ada suaranya tadi. Nilon itu kita ganti dengan apa ya? Benang jagung ya. Benang jagung. Kalau orang di pertukangan itu namanya benang jagung yang putih itu. Ada semua? Ada. Benang jagungnya untuk ngikat bandul. Statip. Statip itu karena kita nggak punya, jadi kemarin Ibu kasih tahu pakai apa yang ada di sekolah. Ini kalau kelompoknya Adel pakai pasak ya Del, pasak untuk kemah dipinjam dulu. Kalau kelompoknya Umi malah pakai spidol ya Mi, nggak apa-apa. Yang penting jadi gitu. Stopwatch, stopwatchnya bisa kamu pakai dari HP, fitur HP. Kemudian penggaris. Ada ngukur panjang tali penggaris itu. Busur. Ada. Busur itu untuk mengukur simpangannya. Ada yang tidak bawa? Ada. Kenapa tidak bawa? Lupa, ketinggalan ya. Aduh, ya udah nanti gantian sama temennya, sama kelompok lain. Oke. Langkah kerjanya ikatkan bandul pada statip. Ini. Wah, sudah pinter ya. Kemarin Ibu minta kamu sebelum percobaan, kamu bikin dulu di rumah ya, per kelompok. Ya, contohnya kelompoknya Teddy nih sama Alpat. Teddy sama Alpat tuh bikinnya rajin sekali. Kamu lihat yang di tabel pengamatan. Jumlah getarannya 5. Berarti kamu nanti dihitung berapa waktunya untuk 5 kali bergetar. Dengan panjang tali yang berbeda. Panjang talinya berapa? Berapa panjang talinya, Del? Yang mau diukur? 15. 15 dan? 30 cm. Nah, apa sih yang dimaksudnya 5 getaran itu kalau gerakannya bagaimana? Silahkan kamu cari di buku atau melalui internet. Kalau namanya 1 getaran, itu bagaimana? Apakah begini? Apakah bolak-balik begini? Ya, oke. Silahkan mulai dikerjakan.
Ini yang berapa, Ted? Yang 30. 30 cm. Tadi yang 5. Terus sekarang yang 10. Oke. Yakin, Ted? Del, bener nggak tadi? Coba ulangi, Ted. Ngitungnya, Ted. Teddy, Alphard. Ih, ini kan ke sana nyampe sini baru 1. Kamu tadi 1, 2 ya. Ulangi aja, ulangi. Enggak, 1 itu kan kalau kita mulai dari sini, ini bukan kedua, ini satu. Ini belum 1. Ke sini bukan. Bener nggak, Del, kalau ini 1, Del? Bukan. Satunya kemana? Ke sini? Iya. Del, saling cross check ya, Del ya. Tadi ngitungnya gimana, Ted? 1 getarannya, Ted? Kan misalnya dari sini ke sini baru 1. Oh iya, betul. Oke. Yang 15-nya belum? Pinter ya. Ya. Udah diukur sudutnya tadi, Dep? Udah. Itu baru yang 30 cm. Nanti yang 15 cm ya. Sudah selesai, Mi? Kesimpulannya apa? Maka periodenya semakin besar. Semakin panjang tali. Ngerjakan pengamatannya? Oke, udah. Silakan HP-nya disimpan dulu. Tidak ada yang main HP. Jadi kelompoknya Umi tadi sudah melakukan pengamatan gerakan badul ya, Mi? Oke, paling pertama Umi selesai kelompoknya. Maka Ibu kasih apresiasi, kasih penghargaan maju pertama. Silakan disimak, kelompoknya Umi akan menyajikan data hasil percobaannya. Langsung di ini bagian sini aja, Mi. Ya, hasil diskusinya. Silakan LKPD-nya kamu juga dibuka di bagian hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Bandingkan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran dengan panjang tali 15 cm dan 30 cm. Berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran dengan panjang tali 15 cm? 0,76 sekon. Berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran dengan panjang tali 30 cm? 1,12 sekon. Apakah waktu yang diperlukan sama atau berbeda? Berbeda.
Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran disebut periode. Apakah panjang tali mempengaruhi periode? Ya. Secara matematis, bagaimana kamu merumuskan periode? Apa satuannya? T sama dengan T per N, satuannya sekon. Kecil ya. T periode maksudnya sama dengan T kecil dibanding T. Oke, lanjut. Bandingkan jumlah getaran yang terjadi dalam satu sekon dengan panjang tali 15 cm dan 30 cm. Berapa jumlah getaran yang terjadi dalam satu sekon pada panjang tali 15 cm? 1,32 sekon. Berapa jumlah getaran yang terjadi dalam satu sekon pada panjang tali 30 cm? 0,89 sekon. Apakah jumlah getaran yang terjadi dalam satu sekon sama atau berbeda? Berbeda. Jumlah getaran dalam waktu satu sekon disebut frekuensi. Apakah panjang tali mempengaruhi frekuensi? Ya. Secara matematis, bagaimana kamu merumuskan frekuensi apa satuannya? V F sama dengan N per T kecil, satuan Hertz. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada yang mau bertanya kepada kelompoknya Umi Silpi? Diperhatikan ya, Umi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4, apa manfaat mempelajari getaran? Coba silakan diskusi dulu deh. Diskusi rebutan dulu, bisik-bisikan dulu boleh. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompoknya Silpi. Bandul pada jam dinding digunakan untuk menunjukkan waktu. Contoh manfaat dari Getaran. getaran. Oke. Jadi menurut kelompoknya Umi, manfaat dari getaran itu contohnya adalah bandul ya Mi ya? Ya. Tadi yang berarti yang di depan itu Ibu sampaikan di slide depan itu ya? Iya. Bandul digunakan untuk menunjukkan Waktu. Biasanya apa tuh waktunya? Detik, menit, apa jamnya? Bandulnya itu. Detik. Detik, pinter sekali. Itu ya sudah. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Umi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Bagus sekali ya tadi. Oke, selanjutnya kelompok Safitri. Kelompoknya Safitri, silakan maju Randy. Bapak Ketua Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran dengan panjang tali 15 cm? 0,75 sekon. Berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran dengan panjang tali 30 cm? 1,10. Apakah waktu yang diperlukan sama atau berbeda? Berbeda. Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran disebut periode. Apakah panjang tali mempengaruhi periode? Ya. Secara matematis, bagaimana kamu merumuskan periodenya? Apa satuannya? T sama dengan T per N kecil, satuan sekon. Dua, bandingkan jumlah getaran yang terjadi dalam satu sekon dengan panjang tali 15 cm dan 30 cm. Berapa jumlah getaran yang terjadi dalam satu sekon pada panjang tali 15 cm? 1,33. Berapa jumlah getaran yang terjadi dalam satu sekon pada
panjang tali 30 cm 0,93. Apakah jumlah getaran yang terjadi dalam 1 sekon sama atau berbeda? Berbeda. Jumlah getaran dalam waktu 1 sekon disebut frekuensi. Apakah panjang tali mempengaruhi frekuensi? Ya. Secara matematis, bagaimana kamu merumuskan frekuensi? Apa satuannya? F sama dengan N per T satuan Hertz. Ada yang mau bertanya untuk kelompoknya Sapitri, kelompok 3? Oh, Alfat sama Teddy sering kebalik-balik. Oke. Ya. Kenalkan dulu dong. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Kira-kira kalau bandulnya lebih berat mempengaruhi periode atau tidak? Kira-kira. Oke. Ayo, ngerti nggak pertanyaannya Alfat? Alfat ya, Alfat. Kira-kira kalau bandulnya lebih berat, berarti maksudnya itu masanya lebih berat, lebih banyak. Itu mempengaruhi frekuensi sama periode tidak? Jadi kalau tadi kan bandulnya 1 ya, kalau sekarang bandulnya 2 misalnya, itu mempengaruhi frekuensi sama periode enggak? Ya, silakan didiskusikan dulu. Kira-kira mau jawab, silakan Kit. Masa tidak mempengaruhi frekuensi dan periode. Masa bandul itu tidak mempengaruhi frekuensi dan periode. Tadi nyoba 2 bandul Fit. Ya, atau bandulnya tadi yang lebih kecil. Lebih kecil itunya ya, apa namanya? Bandulnya lebih kecil tadi nyoba gitu. Kalau lebih kecil ternyata hasilnya sama gitu. Oke. Tadi Sapitri itu Ibu lihat nyoba bandul yang lebih kecil. Ternyata hasilnya sama, frekuensi sama periodenya. Iseng tadi waktunya habis, nunggu gabut ya gabut. Oke, baik. Bagus banget ya. Kita beri tepuk tangan ya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah maju ya? Kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya sudah maju? Ini nomor 1, yang panjang talinya 15. Itu hasilnya sama semua enggak? Misalnya kelompok Fitri itu tadi 0,75. Kelompoknya Umi berapa, Mi? 76. Kelompoknya Adel beda lagi, Adel. Itu kira-kira sama semua angkanya atau beda tipis? Beda, Betty namanya, beda tipis. Tapi kalau beda segitu ya masih di batas kewajaran. Ya. Kecuali kalau punya Umi 0,76, punya Silvi 1,76. Nah itu kan bedanya jauh. Coba, kalau panjang tali 15 sama 30 cm, kan lebih pendek yang 15. Mana yang periodenya lebih kecil? Coba Bayu. Yang 15, Bu. Yang 15. Kalau frekuensi, yang mana, Ted? Kalau frekuensi yang mana, Ted? Yang 30. Yang? 30. Yang 30. Bener nggak tadi hasil percobaannya? Semua sama nggak kayak gitu? Berarti periode sama frekuensi itu hubungannya terbalik. Kalau periodenya besar berarti frekuensinya kecil. Apa yang sudah kita pelajari ini tadi? Getaran. Pengertian getaran. Apa itu getaran? Getaran itu ini tadi. Kalau gerakannya bolak-balik seperti ini, ya, melalui titik setimbang, ini titik setimbangnya, itu disebut dengan getaran. Yang mana sih yang disebut satu getaran? Satu getaran itu kalau misalnya posisi dari sini, berarti dia balik lagi ke sini. Itu getaran, satu getaran. Nah ini satu getaran. Gitu ya? Oke, kemudian apa yang disebut dengan periode? Tadi periode itu waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Jadi pas tadi kamu nyoba begini, nah satu kali bergetar begini itu waktunya berapa? Itu namanya periode. Kalau frekuensi, jumlah getaran dalam 1 detik.
semakin panjang tali, jadi kalau talinya semakin panjang, periodenya juga semakin besar. Frekuensinya semakin kecil. Atau kalau dalam matematika, itu begini. F sama dengan 1/T besar. F-nya frekuensi, T-nya adalah periode. Atau dibalik, T sama dengan 1/F. Tuh. Nah tadi, apa sih manfaatnya dari kelompoknya siapa ya tadi yang nanya? Silvia. Oh, manfaat getaran. Ini loh, getaran senar gitar dipetik menghasilkan suara yang merdu. Nah kenapa? Tadi karena kalau senar gitar dipetik, dia akan menimbulkan getaran yang menghasilkan frekuensi yang berbeda. Kemudian ini, getaran bandul, itu jam tadi ya, jam dinding tadi. Bisa digunakan untuk menunjukkan waktu. Kemudian getaran jaring laba-laba digunakan untuk mencari mangsa. Selain ini ada lagi nggak Bu? Banyak. Silakan kamu cari di Google melalui internet. Oke, sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak ada, Ustes, kan tadi mah belum belajar kan? Makanya nilainya di bawah. Sekarang kan udah belajar tuh. Silakan dibuka HP-nya. Oh, linknya Ibu bagikan ya. Kalau sudah silakan semuanya disimpan lagi HP-nya di atas meja. Coba ingat-ingat lagi dari awal sampai akhir tadi. Kira-kira bisa diikuti nggak? Tadi nyoba bandulnya, bisa nggak? Bisa? Oke. Nutul stopwatch-nya bisa? Ada kesulitan apa? Kesulitannya apa, Alfat? Membaca hasil stopwatch. Membaca Hasil stopwatch. stopwatch. Kemudian seneng nggak pelajaran model begini? Daldi? Senang Bu. Senang. Kalau Ibu modelnya ceramah biasa sama kegiatan kayak gini, seneng yang mana, Dal? Senang kayak gini Bu. Seneng kayak gini. Kenapa? Soalnya kalau biasa ngantuk Bu. Ngantuk. Kalau biasa ngantuk ya. Tapi kalau kayak gini seru. Kalau kita belajar lagi ke depannya, kita perlu perbaiki apa tuh? Kelompoknya enak begini dibagi sendiri atau Ibu yang bagi? Oh, sendiri. Hari ini materinya sudah selesai tentang getaran. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang gelombang. Kira-kira dari 4 kelompok, mana kelompok terbaik? Umi. Oke, yang paling bagus hasilnya ya, dari segi persiapannya, dari segi mempraktekannya, dari segi melaporkan hasilnya. Tepuk tangan buat kelompoknya Umi. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Randy, silakan berdoa. Oke, terima kasih ya Ren, sudah mimpin doa lagi. Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, sudah jadi anak baik hari ini, sudah bisa mengikuti arahan praktikumnya dengan baik, sudah mengerjakan post-test, pre-testnya,
Silakan bukunya dirapihkan kembali, alat-alatnya dirapihkan kembali. Kita jumpa di pertemuan berikutnya, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.